Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 8 dan akan membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Untuk memberkahi kegiatan pembelajaran ini, seperti biasa, marilah kita bacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silahkan simak video ini dengan saksama ya. Faktor pendorong mobilitas sosial. Pertama, faktor struktural. Kedua, faktor individu. Ketiga, faktor sosial. Keempat, faktor ekonomi. Kelima, faktor politik. Dan yang keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, ini dia ya faktor pendorong mobilitas sosial. Mari kita bahas satu persatu secara lebih spesifik. Pertama, kita akan membahas faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang biasa dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Apabila kalian merupakan anak dari keluarga biasa, jangan berkecil hati. Banyak contoh tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga biasa. Kalian dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan, melainkan prestasi. Hal ini berbeda ketika masa Hindu Budaya atau sistem kasta di India yang menyulitkan mobilitas sosial karena sudah dipatok ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Turunan Brahmana akan menjadi Brahmana lagi dan Sudra akan menjadi Sudra lagi, tidak akan bisa menjadi Waisya, Ksatria, atau Brahmana. Beruntung kita berada di Indonesia dan pada era modern ini semuanya berhak mendapatkan kedudukan setinggi-tingginya dengan berbekal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang mumpuni ya. Selanjutnya kita akan bahas faktor individu. Mengapa faktor individu mempengaruhi mobilitas sosial? Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap, komitmen, dan perilaku individu tersebut. Nah, ini ada kisah inspirasi ya. Dari pemungut bola menjadi pengusaha sukses. Mari kita baca bersama-sama. Monang, pengusaha rumah Barbie. Miniatur rumah yang biasa digunakan anak-anak untuk boneka Barbie. Usaha lelaki asal Medan ini berhasil menembus beberapa pasar di kota-kota besar di Indonesia. Monang merupakan salah satu contoh difabel yang sukses. Ia yang hanya memiliki satu kaki memulai usaha dengan penuh kerja keras. Beberapa kali ia gagal, namun selalu punya semangat untuk bangun kembali. Sebelum menjadi pengusaha, ia lebih dulu berkarir sebagai atlet difabel.
namun lalu menjadi pemungut bola di lapangan tenis. Monang pernah berjuang menjadi atlet difabel hingga akhirnya menjadi pengusaha rumah boneka. Kini, Monang memiliki 5 pekerja dan usahanya semakin sukses. Kegigihan Monang perlu ditiru, walaupun hanya memiliki 1 kaki, Monang pantang menyerah hingga mencapai keberhasilan. Nah, ini dia ya. Kita harus jadikan teladan Monang ini dalam kehidupan sehari-hari, pantang menyerah hingga mencapai keberhasilan. Selanjutnya, faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan bahas keadaan ekonomi. Masih konsentrasi ya semuanya? Alhamdulillah. Mengapa keadaan ekonomi dapat mendorong mobilitas sosial? Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer ya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, faktor politik. Mengapa faktor politik berpengaruh terhadap mobilitas sosial? Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa tersebut, situasi politik dalam negeri tidak menentu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru. Beberapa pemberontakan juga terjadi yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Hal ini jelas memengaruhi mobilitas sosial warga negara. Selanjutnya, mari kita bahas kemudahan akses dalam pendidikan. Pentingnya kemudahan akses dalam pendidikan terhadap mobilitas sosial. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya mari kita bahas faktor penghambat mobilitas sosial. Masih konsentrasi ya semuanya? Alhamdulillah, kalian memang luar biasa ya. Selalu konsentrasi setiap saat, setiap waktu. Faktor penghambat mobilitas sosial yaitu pertama, kemiskinan. Dan yang kedua, diskriminasi. Nah, apa maksudnya?
Mari kita bahas satu persatu secara lebih spesifik. Pertama, kemiskinan. Mengapa faktor ekonomi menghambat mobilitas sosial? Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Apalagi di era sekarang ya, yang serba kompetitif, serba bersaing, sehingga harus dibekali oleh ilmu pengetahuan yang mumpuni, oleh keterampilan yang mumpuni. Lalu bagaimana dengan keadaan Indonesia? Saat ini negara Indonesia masih memiliki penduduk miskin kurang lebih 12%. Hal ini menjadi hambatan dalam mobilitas sosial. Karena itulah pemerintah berusaha mengurangi kemiskinan tersebut dengan berbagai cara. Dengan hilangnya kemiskinan, dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses berbagai fasilitas dasar dan memudahkan mobilitas. Yang kedua, diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Mengapa diskriminasi menghambat mobilitas sosial? Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang berbeda kualitasnya dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Untuk keturunan Eropa, sekolahnya berkualitas, sedangkan untuk masyarakat Indonesia, sekolahnya kurang berkualitas. Itu dalam bidang pendidikan ya. Bagaimana dalam bidang pekerjaan dan yang lainnya? Kalau terjadi diskriminasi, misalnya mengutamakan sesama suku bangsa, bosnya misalkan dari Sunda, malah memprioritaskan orang-orang Sunda untuk bekerja di perusahaannya misalnya ya, atau misalkan bosnya suku bangsanya Jawa ya, dia memprioritaskan untuk bekerja di perusahaannya untuk menjalin bisnis dengan rekan kerja yang lain itu berdasarkan suku bangsa Jawa. Nah, itu adalah contoh diskriminasi. Jelas ya, menghambat mobilitas sosial. Sekali lagi, mobilitas sosial itu bisa diraih dengan sekuat tenaga, asalkan mempunyai tekad yang kuat, komitmen yang kuat, kegigihan, dan kesabaran. Bekali diri kalian dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni, keterampilan yang mumpuni, dan senantiasa menjaga akhlak dimanapun kalian berada. Nah, itu dia ya yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa ma taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.